Apa yang dimaksud dengan tersangka? Tersangka dalam ketentuan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didefinisikan sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, gitu. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Dan yang kedua, di sini ada penjelasan lanjutan tentu. Apa yang dimaksud sebagai sebuah bukti permulaan itu? Atau apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup? Nah, bukti permulaan yang cukup ini berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang kemudian kita melihat bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjelaskan bahwa definisi bukti permulaan yang cukup ini adalah minimal standarnya adalah 2 alat bukti. Dan 2 alat bukti ini tentunya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti. Ada 5 jenis alat bukti dalam pasal 184 tersebut. Yang pertama, ada keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian ada surat, ada petunjuk, dan yang terakhir ada keterangan terdakwa. Ini 5 alat bukti, ya. Kita terpenuhi saja 2 alat bukti dari 5 alat bukti ini sudah bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, gitu. Dan harus kita pahami bahwa 5 alat bukti ini merupakan sebuah 5 alat bukti yang memang betul-betul harus diperoleh dengan cara-cara yang legal atau dengan cara-cara yang sah. Proses pengumpulan daripada 5 alat bukti ini atau 2 dari 5 alat bukti ini yang digunakan untuk mengadili atau menetapkan seorang sebagai tersangka itu apabila diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum, bertentangan dengan asas dan landasan-landasan prosedural yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka berimplikasi yuridis. Seseorang tersebut dapat dianulir proses penetapannya sebagai tersangka, atau bila proses ini dibawa kepada proses peradilan di pengadilan sebagai terdakwa, maka berimplikasi terdakwa itu dapat dianulir prosesnya dan terdakwa itu dapat dijatuhi putusan bebas apabila minimal standar 2 alat bukti ini yang kemudian diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, atau istilahnya bila kita membaca bukunya Profesor Eddie Harich, dia mengatakan ada alat bukti yang diperoleh dengan cara-cara unlawful legal evidence, atau alat bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, yang itu dapat berimplikasi pada tadi prosesnya itu bisa menjadi alat bukti yang tidak sah, gitu. Nah, ini perlu untuk kita pahami bersama agar bagaimana proses penegakan hukum ini kita juga bisa jeli dalam melihatnya, bahwa ada alat-alat bukti tertentu yang walaupun itu dia masuk dalam sebuah kriteria ketentuan pasal 184 KUHP, tetapi cara memperoleh, cara mengumpulkannya, cara mendapatkannya itu tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, maka bisa saja menjadi alasan-alasan yang berimplikasi pada orang yang ditetapkan tersangka atau orang yang diadili di pengadilan itu kemudian menjadi gugur, gitu.